Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan AK4185 Asuransi Jiwa 1 bersama Ade Chandra Bayu. Saat ini Anda menyaksikan Fractional Age Assumption bagian pertama. Materi asumsi usia pecahan merupakan subbab kedua pada bab Leftable and Selections. Dan materi ini akan saya sampaikan dalam dua buah video. Saat ini Anda menyaksikan bagian yang pertama. Sebelumnya kita telah diperkenalkan mengenai leftable yang dapat digunakan untuk menghitung peluang survive atau peluang terjadinya kematian individu yang berusia X. Namun, pada leftable, usia-usia dinyatakan dalam bilangan bulat. Sementara pada masalah di kehidupan sehari-hari, kematian individu tidak selalu terjadi pada saat individu tersebut sedang berulang tahun. Seringnya, dia meninggal pada usia pecahan. Jadi, masalahnya adalah bagaimana cara menghitung P15 0,25 misalnya, yaitu peluang seseorang yang berusia 15 tahun tetap bertahan hidup setidaknya sampai 1/4 tahun kemudian. Atau, contoh lain, bagaimana menghitung peluang kematian individu yang saat ini berusia 50,75 tahun, kematiannya terjadi dalam 2,5 tahun ke depan. Nah, untuk menjawab masalah seperti ini, kita memerlukan asumsi usia pecahan. Terdapat beberapa asumsi usia pecahan dalam berbagai literatur. Yang pertama ada asumsi Uniform Distribution of Death atau UDD. Asumsi ini menggunakan pendekatan interpolasi linear di mana kematian diasumsikan berdistribusi seragam pada setiap tahun usia. Yang kedua, asumsi Constant Force of Mortality atau CFM. Asumsi ini menggunakan interpolasi eksponensial, di mana Force of Mortality diasumsikan konstan dalam setiap tahun usia. Yang lain, ada asumsi Baldussi, yang merupakan interpolasi harmonik. Namun dalam perkuliahan ini, saya hanya akan membahas dua asumsi, yaitu UDD dan CFM. Pertama, kita kaji terlebih dahulu asumsi UDD. Pada asumsi ini, peluang individu yang berusia X meninggal berdistribusi seragam pada interval waktu 1 tahun, yaitu dari X sampai X ditambah 1 untuk sembarang X bilangan bulat. Jadi peluang individu X meninggal merata untuk semua kemungkinan terjadi meninggal di dalam selang ini. Tentu nilainya merupakan nilai-nilai pecahan di sini waktunya. Asumsi UDD ini dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Bentuk pertama, untuk setiap X bilangan bulat positif, dan untuk suatu R di antara 0 dan kurang dari 1, QXR sama dengan R dikali QX. Peluang kematian individu berusia X terjadi dalam R tahun kemudian sama dengan itu kematian dikali peluang kematian dari X untuk 1 tahun berikutnya. Yang perlu dicermati adalah X di sini merupakan bilangan bulat dan R adalah bilangan pecahan di antara 0 sampai 1. Dan asumsi ini tidak berlaku untuk bentuk selain dari yang telah disyaratkan di sini. Bentuk kedua dari asumsi UDD adalah untuk setiap X bilangan bulat positif, waktu hidup di masa depan atau waktu kematian sejak sekarang dari individu yang berusia X sama dengan waktu penuh yang telah dijalani X di masa depan ditambah suatu peubah acak, sebut saja Rx, di mana Rx berdistribusi seragam 0,1 dan saling bebas dengan peubah acak Kx. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut untuk lebih memahami UDD bentuk kedua. Ini adalah garis waktu dari saat ini untuk seseorang yang berusia X. Misalkan Tx terjadi di sini, maka bilangan bulat sebelumnya merupakan Kx, dan selisih antara Tx dan Kx adalah Rx. Jelas Rx, nilai-nilai dari Rx merupakan bilangan di antara 0 dan 1, dan kita anggap Rx berdistribusi seragam 0,1.
Namun apabila kita simpulkan, baik itu UDD1 maupun UDD2, rumusan untuk menghitung QXR sama dengan R dikali QX. Kedua-duanya menggunakan rumusan yang sama. Dapat kita buktikan di sini, QXR sama dengan peluang TX kurang dari R. Bila kita lihat ilustrasi ini, dapat kita nyatakan sebagai peluang Rx kurang sama dengan R dan Kx sama dengan 0. Kenapa Kx sama dengan 0? Karena di sini R adalah bilangan di antara 0 dan 1. Boleh sama dengan 0, namun kurang sama dengan 1, sehingga dapat dinyatakan sebagai irisan berikut. Dan karena Rx dan Kx saling bebas, maka peluang ini menjadi peluang Rx kecil sama dengan R dikali peluang Kx sama dengan 0. Di sini Rx diasumsikan berdistribusi seragam 0,1 sehingga peluangnya adalah R, dan peluang Kx sama dengan 0 sama dengan Qx. Sehingga sudah terbukti bahwa QXR sama dengan R dikali Qx untuk asumsi UDD. Berikut adalah rumusan-rumusan lanjutan akibat adanya asumsi UDD. Ingat kembali asumsi UDD untuk X bilangan bulat positif dan R bilangan di antara 0 dan 1. Yang pertama tadi sudah kita simpulkan, QXR sama dengan R dikali Qx. Yang kedua, PXR yang sama dengan 1 dikurang QRX menjadi 1 dikurang R dikali Qx. Berikutnya, force of mortality, μx ditambah R sama dengan negatif turunan pertama terhadap R dari ln PXR. Bila kita gunakan bentuk yang di atas ini, maka kita peroleh sama dengan Qx dibagi 1 dikurangi RQx. Dan yang terakhir, fungsi peluang fxr sama dengan pxr dikali μx ditambah r kan sama dengan qx. Bentuk terakhir ini merupakan akibat dari bentuk ketiga ini, di mana qx dapat dinyatakan sebagai μx ditambah r dikali 1 dikurangi rqx, dan 1 kurang rqx ini adalah pxr. Ya, jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Contoh penggunaan asumsi UDD, kita lihat Q21 0,3, usia di sini sudah merupakan bilangan bulat 21 dan waktu kematian ke depannya di antara 0 sampai 1, sehingga ini menjadi sama dengan 0,3 dikali Q21. Berikutnya, P21 0,3 berarti sama dengan 1 dikurangi Q21 0,3 sama dengan 1 dikurangi 0,3 dikali Q21. Selanjutnya kita akan kaji asumsi Constant Force of Mortality atau CFM. Asumsi ini menyatakan bahwa μx konstan pada interval x sampai x ditambah 1 selama 1 tahun untuk setiap usia. Secara rinci, asumsi CFM berbunyi untuk setiap X bilangan bulat positif dan R di antara 0 sampai 1. Jadi syaratnya sama dengan asumsi UDD. Berlaku μx ditambah R sama dengan suatu konstanta. Sebut saja μx bintang. Apabila kita hitung fungsi survivalnya atau fungsi kesintasan, Px1 atau dapat ditulis sebagai Px saja sama dengan eksponen dari negatif integral μx ditambah x ds, batasnya dari 0 sampai 1, sama dengan eksponen dari negatif integral, di sini kita gunakan μx ditambah s adalah μx bintang, untuk batasnya dari 0 sampai 1. Karena μx bintang merupakan suatu konstanta, maka hasil integral ini adalah e pangkat negatif μx bintang. Jadi, peluang individu yang berusia X bertahan hidup sampai 1 tahun ke depan adalah E pangkat min μx bintang. Berikutnya, mari kita hitung peluang individu yang berusia X bertahan hidup
sampai R tahun ke depan, di mana R merupakan bilangan di antara 0 sampai 1. Sama dengan eksponen negatif integral mu X ditambah SDS, integral 0 sampai R, sama dengan eksponen negatif integral 0 sampai S mu X bintang DS, sama dengan E pangkat negatif mu X bintang R. Sebelumnya kita telah peroleh bahwa E pangkat negatif mu X bintang merupakan Px, sehingga Pxr sama dengan Px pangkat R. Sehingga kesimpulan untuk asumsi constant force of mortality adalah peluang individu yang berusia X bertahan hidup sampai R tahun ke depan untuk R dari 0 sampai 1 sama dengan peluang individu yang berusia X bertahan hidup selama 1 tahun ke depan dipangkatkan dengan R. Berikut adalah rumusan akibat dari adanya asumsi CFM. Untuk X sembarang bilangan bulat positif dan R pecahan di antara 0 sampai 1, berlaku Pxr sama dengan Px dipangkatkan dengan R. Akibatnya, Qxr sama dengan 1 dikurangi Pxr menjadi 1 dikurangi Px pangkat R. Kemudian fungsi peluang, Fxr sama dengan Pxr dikali mu X ditambah R menjadi Px pangkat R dikali mu X bintang, di mana mu X bintang merupakan suatu konstanta. Contoh penggunaannya adalah P21 0,3 sama dengan P21 pangkat 0,3. Q21 0,3 sama dengan 1 dikurangi P21 0,3 sehingga menjadi 1 dikurangi P21 pangkat 0,3. Kedua asumsi yang telah kita kaji tadi, yaitu asumsi UDD dan CFM, mensyaratkan usia merupakan suatu bilangan bulat. Tentu timbul pertanyaan baru, bagaimana cara menentukan peluang? Misalnya, peluang dari individu yang saat ini berusia 21,4 bertahan hidup setidaknya sampai 1,3 tahun kemudian. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita dapat memanfaatkan dekomposisi fungsi kesintasan. Apapun bentuk peluang yang ditanyakan, seharusnya dapat diubah menjadi bentuk-bentuk peluang yang memuat usia penuh dan dalam 1 tahun usia. Kemudian kita dapat gunakan asumsi sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diminta. Contoh, P21,4, 1,3. Kita lihat garis usia, tahun-tahun penuh 21, 22, 23. Usia 21,4 berada di antara usia 21 dan 22. Kemudian bila bertahan hidup sampai 1,3 tahun berikutnya, maka akan sampai pada usia 22,7. Bentuk peluang ini dapat kita dekomposisi menjadi perkalian antara P21,4 0,6, yaitu peluang bertahan hidup dari usia 21,4 sampai usia 22, dikali dengan P22 0,7. Peluang bertahan hidup dari usia 22 sampai 22,7. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Dalam bentuk ini masih terdapat usia yang bukan usia penuh, sehingga kita harus dekomposisi lagi. P21,4 0,6 dapat dinyatakan sebagai pembagian dari P21 dibagi P21 0,4. Sehingga kita sudah memperoleh bentuk-bentuk peluang yang hanya memuat usia penuh dan waktu ke depannya merupakan bilangan pecahan di antara 0 dan 1. Sampai di sini, kita dapat menggunakan asumsi UDD maupun CFM sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan, apabila kita terapkan asumsi UDD, maka kita akan peroleh bentuk seperti ini. Sebagai penutup dari video Fractional Age Assumption bagian pertama, mari kita bandingkan asumsi UDD dengan asumsi CFM. Bila kita lihat hasil-hasil sebelumnya, dapat kita lihat bahwa asumsi UDD menggunakan basis fungsi distribusi, yaitu Q.
sementara CFM berbasis fungsi kesintasan, yaitu P. Untuk UDD, QXR sama dengan R dikali QX, dan untuk CFM, PXR sama dengan PX dipangkat R. Kedua bentuk ini merupakan konsep dasarnya. Apabila kemudian kita ingin menghitung yang lain, kita dapat gunakan hubungan, misalkan dari UDD jika ingin menghitung PXR sama dengan 1 dikurangi QXR, sehingga diperoleh 1 dikurangi R dikali QX. Begitu pula untuk basis CFM, QXR sama dengan 1 dikurangi PXR, sehingga menjadi 1 dikurangi PX pangkat R. Selanjutnya untuk force of mortality, μx ditambah R, dalam asumsi UDD menjadi sama dengan QX dibagi 1 dikurangi R QX. Dan untuk CFM, merupakan suatu konstanta yang nilainya sama dengan negatif ln Px. Terakhir, untuk setiap X bilangan bulat positif dan R di antara 0, 1, berlaku peluang kematian individu yang berusia X terjadi dalam R tahun ke depan berdasarkan asumsi UDD kurang dari peluang kematian individu yang berusia X terjadi dalam R tahun ke depan dengan asumsi CFM. Pembuktian untuk hubungan ini saya tinggalkan kepada Anda sebagai latihan. Demikianlah video bagian pertama dari asumsi usia pecahan. Selanjutnya pada video kedua, saya akan memberikan contoh soal mengenai penggunaan asumsi usia pecahan. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.